Shalom Jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di ibadah online pada hari Minggu 26 April 2020. Kita yakin percaya dimanapun Anda berada, hadirat Tuhan nyata atas kita, karena Tuhan kita omnipresent. Melalui ibadah ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang bayar harga. Kita mau baca satu perikop sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, dari Matius ke-25 ayatnya yang ke-37. Matius 25 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk membayar harga. Kita tidak dapat membayar sesuatu dari sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi kita mau percaya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita sudah mendapatkan itu, yaitu kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan orang Kristen untuk membayar harga adalah untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Di tengah pandemi ini, kita mau menjadi sosok yang menjadi jawaban atas setiap apa yang dipertanyakan dunia ini atas kita. Kita yakin dan percaya, kita sebagai umat terpilih, kita mampu untuk melakukannya. Kita mau bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, kuasa-Mu kami rasakan, karena Engkau menembus keterbatasan kami melalui jarak. Melalui ibadah online ini, kami percaya Tuhan, Engkau turut serta hadir dalam hati kami, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan pemulihan atas kami, sehingga kami dikuatkan. Kami mau menjadi jawaban Tuhan, bukan suatu pertanyaan. Kami mau menjangkau Tuhan, tidak lagi dijangkau, karena kami mau bayar harga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini, ibadah yang tidak biasa Tuhan, melainkan ibadah yang berlimpah berkat. Kami semua di sini yang siap memuji memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kita pujikan dari awal dengan penuh sukacita. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buatmu. Amin. Kita masih mau memujikan nama Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, kita mau maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjingnya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjingnya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita mau katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjingnya
bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Katakan, Bagimu maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. kamu katakan, Bagimu Tuhan. haleluya. Kita mau masuki kebenaran firman Tuhan, kita mau lebih dalam lagi merasakan hadirat-Nya. Kita mau undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau rasakan kebaikan-Nya lebih lagi. Kita mau undur sejenak dari kepenatan duniawi. Kita mau rasakan terus anugerah-Nya, pemeliharaannya atas kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaannya kita saat ini, kita mau pegang janji Tuhan dan percaya bahwa Dia akan membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Kita mau katakan, semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kita mau katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, kita mau katakan, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
kami rindu hadirat-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak terima sembah kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Kami mau meneguhkan iman percaya kami di tengah kondisi kami, di tengah keterbatasan kami. Engkau layak terima pujian kami karena Engkau baik. Terlebih dari itu, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau bayar harga Tuhan dengan kami pay attention akan firman-Mu, sehingga kami merasakan kedamaian. Kami merasakan sukacita, terlebih kami mendapatkan pegangan untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang disampaikan dapat menjadi rema buat kehidupan kami dan menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu tidak henti-hentinya bersyukur. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang hendak kami sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Nah, pengumuman yang pertama, jadi ibadah untuk minggu depan. Melihat kondisi di sekeliling kita, ibadah untuk minggu depan masih akan dilaksanakan sama seperti metodenya seperti hari ini, yaitu secara daring, secara online. Jadi saudara-saudara bisa mempersiapkan gawai saudara, gadget, HP, laptop, televisi saudara untuk kemudian bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu depan. Nanti ketika sudah ada arahan lebih lanjut, maka barulah kita mungkin bisa berkumpul bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pengumuman yang kedua, tentu saja kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai jemaat Kristus, kita mau mendukung doa kepada pemerintah kita yang sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Kita mau dukung doa untuk pemerintah, untuk setiap stakeholder yang memiliki kewenangan, yang memiliki
kewenangan lah untuk dapat mengatasi penyebaran virus ini, supaya Tuhan berikan kebijaksanaan, supaya Tuhan berikan hikmat, sehingga segala keputusan yang diambil semuanya memang bertujuan untuk memuliakan Tuhan juga. Kita juga berdoa sebagai jemaat Tuhan bahwa kita pun dapat mendukung pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, virus COVID-19 ini, dengan cara stay at home. Tetaplah berada di rumah. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, jadi jemaat Tuhan dihimbau untuk tetap berada di rumah, dan apabila mungkin memang harus terpaksa pergi keluar rumah, maka sangat disarankan atau sangat dihimbau bagi jemaat Tuhan supaya untuk memperhatikan prosedur-prosedur yang ada. Sekarang sudah mulai ada PSBB, jadi mulai diperhatikan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan sebanyak mungkin, sehingga kemudian kita tetap steril dan menjaga kebersihan bersama sebagai jemaat Tuhan. Nah, berikutnya kita juga mau dukung doa tentu saja untuk gereja dimanapun berada, termasuk gereja kita masing-masing yang ada di Raden Saleh, yang ada di Kota Bumi, yang ada di Dadap, dan yang ada di Parung. Kita juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang lainnya dimanapun mereka berada, supaya benar melalui mungkin pandemi yang ada di sekeliling kita tidak membuat gereja menjadi mati, menjadi runtuh, tetapi justru iman gereja semakin dikuatkan karena mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Kita percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik, dan Tuhan sedang bekerja untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi setiap kita umat-umatnya. Dan kita juga tentu saja sebagai jemaat Tuhan dapat juga memberikan persembahan, mengambil bagian untuk memberikan persembahan ataupun persepuluhan melalui rekening yang nanti akan tertera pada layar. Jadi jemaat Tuhan dapat menyerahkannya melalui rekening tersebut. Jadi jemaat Tuhan, sekian pengumuman yang hendak saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan siapkan pikiran kita supaya kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua, jemaat GPSI Raden Saleh, dimanapun Anda berada hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini kita berada pada minggu terakhir dari rangkaian ibadah kita secara daring dengan tema besar yaitu bayar harga. Subtema pada hari ini adalah dosa mesti dibayar. Itulah yang akan menjadi pembicaraan kita pada beberapa menit ke depan ini. Untuk itu saudara-saudara semua, saya minta kita menyiapkan Alkitab kita dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3, dan selanjutnya nanti akan kita baca pula Bilangan 32 ayat 23. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian pertama kita hanya akan membaca dulu Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Sedangkan Bilangan 32 akan kita baca kemudian. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak dan Ibu, perhatikan kalimat yang saya beri warna merah. Bapak dan Ibu, di sana kita menemukan ada 3 kata tekun. Tekun dalam perlombaan,
tekun memikul salib, tekun menanggung bantahan. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan mempelajari bagian-bagian itu pada berikutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti perlombaan seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi, itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Sebagai orang percaya, Anda tidak bisa memilih untuk mengikuti perlombaan atau berdiri di pinggir lapangan menonton perlombaan tersebut. Perlombaan itu menjadi pilihan satu-satunya buat kita, yaitu ada dua perlombaan sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang pertama, perlombaan duniawi, dan yang kedua, perlombaan iman. Di dalam kita melakukan perlombaan, Bapak dan Ibu, kita akan mengalami berbagai rintangan dan juga disaksikan oleh banyak orang. Pertanyaannya sekarang bagi Bapak Ibu sekalian ialah, perlombaan apa yang Anda sedang lakukan hari ini? Dalam Ibrani ayat 12, pasal ayat 12 tadi, kita membaca di sana bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak dan Ibu, perhatikan kata menanggalkan. Kata kuncinya adalah menanggalkan. Dalam bahasa Yunaninya, dia dinamakan apotitemi, yang artinya membuang, meletakkan, memenjarakan, atau menyingkirkan. Mari kita ambil sebuah analogi seperti membuka baju. Ketika Bapak Ibu membuka baju, tentu Bapak Ibu akan melepaskan baju itu, menanggalkan baju itu, menyingkirkannya atau membuangnya, sedemikian sehingga baju itu tidak akan kita pakai lagi. Inilah yang dimaksudkan dengan apotitemi. Baju yang sudah kita lepaskan itu, kita buang, dan kita tidak akan menggunakannya lagi. Walaupun baju itu masih ada, tetapi saya tidak boleh menggunakannya lagi. Bahkan mengingatnya pun tidak. Ini berbicara mengenai persiapan Bapak dan Ibu sebelum kita memasuki perlombaan itu. Persiapan yang pertama adalah menanggalkan semua beban. Apa artinya semua beban? Semua beban di sini berarti semua kecintaan serta perhatian yang berlebihan terhadap tubuh jasmani, kehidupan sekarang ini, dan hal-hal duniawi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang pikirkanlah kecintaan dan perhatian yang berlebihan yang menghambat Anda dalam perlombaan iman ini. Kata Alkitab tadi, tanggalkanlah semuanya itu. Mari renungkan Bapak dan Ibu, hal-hal apa yang menghambat saudara dalam mengikuti perlombaan iman ini. Tadi di awal sudah saya katakan, dan sudah Alkitab memberitahukan kepada kita, bahwa itu bukan pilihan, itu satu-satunya jalan. Bapak dan Ibu harus terjun di arena perlombaan itu. Dan untuk itu, yang pertama sebelum masuk ke arena, tanggalkanlah semua beban yang merintangi Bapak dan Ibu. Persiapan yang kedua adalah menanggalkan dosa. Dosa dalam hal ini adalah dosa yang sangat melawan kita dengan memakai keadaan di sekitar kita, keadaan jasmani kita, dan bahkan teman-teman kita. Bapak dan Ibu, kita perlu mengingat dosa yang dimaksudkan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 ini adalah segala perbuatan kita yang melanggar hukum Tuhan. Baik itu dalam pikiran ataupun dalam tindakan. Semua hal
yang salah yang saya lakukan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah dosa dalam pengertian ayat 1 ini. Dosa di sini bukan dosa yang diwariskan oleh orang tua kita ketika kita dilahirkan, tetapi dosa yang kita lakukan setelah kita menjadi orang percaya. Dosa yang terjadi ketika kita terjun dalam perlombaan iman itu, yang mungkin kita lakukan. Beberapa contoh antara lain, misalnya Bapak dan Ibu, tidak percaya kepada Alkitab. Kita sudah baca Alkitab, setiap hari membacanya, tapi kita tidak percaya. Kita meragukan Tuhan. Itu juga menjadi bentuk daripada melanggar hukum Tuhan. Yang ketiga Bapak dan Ibu, bisa juga berupa mencintai secara berlebihan hukum, aturan-aturan, adat istiadat kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah dosa yang harus kita tanggalkan dalam hal ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persiapan yang pertama tadi, yaitu menanggalkan dosa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menanggalkan semua beban, dan yang kedua adalah menanggalkan dosa. Itu berbicara tentang semua hal yang mengganggu kita dalam beribadah kepada Tuhan. Itu berbicara tentang hal-hal yang menghambat Bapak dan Ibu untuk percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita baca Bilangan 32 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi, jika kamu tidak melakukannya, kamu akan berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan dihukum karena dosamu itu. Mari saya jelaskan dulu Bapak dan Ibu, bagaimana ayat ini bisa dituliskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel sudah sampai di tepi sungai Yordan, dan mereka tinggal menyeberang sungai Yordan itu. Nah, sebelum mereka menyeberang, datanglah dua perwakilan dari suku Israel, yaitu Bani Ruben dan Bani Gad. Mereka datang kepada Musa dan meminta supaya seberang sungai Yordan yang mereka tempati hari ini boleh menjadi bagian mereka. Sebab tanah itu sangat cocok untuk ternak mereka yang sangat banyak. Tetapi Musa berkata, lalu apakah kamu akan tinggal di sini dan membiarkan saudara-saudaramu menyeberang? Maka Bani Ruben dan Bani Gad menjawab, kami tetap akan menyeberang sungai Yordan ini. Kami akan membantu saudara-saudara kami untuk merebut tanah Kanaan. Dan ketika tanah Kanaan sudah direbut, kami akan kembali menyeberang lagi untuk menempati tanah yang di seberang sungai Yordan ini. Lalu Musa berkata kepada mereka, akan tetapi, jika kamu tidak melakukannya, kamu akan berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan dihukum karena dosamu itu. Ini menarik Bapak dan Ibu. Dalam terjemahan King James Version, pada Bilangan 32 ayat 23b, di sana saya menemukan satu kalimat yang sungguh sangat menarik, yang bunyinya begini. And be sure your sin will find you out. Saya ulangi. And be sure your sin will find you out. Kalau kita terjemahkan secara bebas, begini bunyinya Bapak Ibu. Yakinlah, be sure, yakinlah bahwa dosamu akan terus mengejarmu, akan terus mengganggumu, dan akan menemukanmu. Kata bisur memberikan penjelasan kepada kita bahwa dosa itu pasti akan menemukanmu. Dosa itu pasti akan menemukan saudara, dimanapun saudara berada. Lalu dalam hati Anda berkata, bagaimana dengan fakta-fakta ini? Ada orang yang merampok uang negara, tetapi masih bebas. Dia jadi dermawan, bahkan dihormati orang.
Ada lagi orang-orang lain yang berbisnis, berpolitik, menghalalkan semua cara, sogok sana, sogok sini, menipu, bahkan membunuh lawan-lawannya. Tetapi tetap saja berpidato soal moralitas dan dipuja-puja orang. Tentu saja Bapak dan Ibu akan mengemukakan fakta-fakta lain sesuai pengalaman Bapak Ibu sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana dosa itu mengejar dan menemukan mereka? Bagaimana dosa itu menemukan Anda? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 cara dosa menemukan Anda. Ada 3 cara Tuhan membuat dosa itu menemukan Anda. Yang pertama ialah Ia menemukan Anda segera saat ini langsung di sini. Itu yang pertama. Sementara Anda sedang duduk hari ini mendengarkan firman Tuhan, Roh Allah mengingatkan kepada kita segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mungkin ada dosa yang belum sempat kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa yang belum kita minta maaf kepada Tuhan. Mungkin kita belum minta maaf kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan, mungkin belum kita kerjakan. Nah, dosa itu hari ini, ketika Anda sedang mendengarkan firman Tuhan, Roh Allah di dalam dirimu akan mengingatkan Anda tentang dosa-dosa itu. Jadi yang pertama adalah dosa itu akan menemukan Anda hari ini. Sementara Anda duduk, langsung hari ini juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada cara yang kedua, di mana Tuhan bisa membawa dosa itu menemukan Anda. Cara yang kedua bernama, Ia menemukan Anda di hati nurani Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang pemimpin revolusi Prancis yang hebat, yang bernama Robespierre. Robespierre ini adalah pemimpin revolusi Prancis yang kejam dan sangat ditakuti. Bapak dan Ibu, pemimpin revolusi ini membunuh Raja Louis IV dan permaisuri Maria Antoinette. Tampaknya hari itu, pada waktu itu, dia tidak terjamah oleh apapun juga. Dia tidak terjamah oleh siapapun juga. Sebab dia pemimpin revolusi yang berkuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa akhir hidupnya? Ketika Louis IV, Maria Antoinette, dibunuhnya menggunakan pisau guillotine. Pada akhir hidupnya, Robespierre juga dibunuh oleh pisau guillotine yang sama. Jadi Bapak dan Ibu, selalu ada sebab dan selalu ada akibat. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Itu adalah pepatah yang sudah biasa kita dengar. Jika ada asap, pasti ada api. Itu biasa kita dengar. Itu biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu, dosa itu menemukan Anda pada hari ini. Tetapi ketika Anda tidak menyadari dosa itu, maka hati-hati, masih ada cara yang kedua, yaitu dia akan menemukan Anda di hati nurani Anda. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Allah ada di dalam hati kita. Dan roh Allah itu berbicara melalui roh kita untuk mengingatkan kita segala pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Segala hal yang kita buat yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu akan diingatkan oleh dosa itu. Oleh roh Allah akan mengingatkannya kepada kita, Bapak dan Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda sudah berada pada kondisi tidak lagi mengingat dosa Anda pada hari ini ketika Anda sedang duduk, maka saya beri contoh satu peristiwa yang luar biasa. Masih ingat Yakub? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub itu menipu bapaknya, menipu abangnya. Lari, pergi ke pamannya Laban, selama 20 tahun dia mengabdi di sana.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, setelah 20 tahun, dia sudah punya anak, sudah punya istri, sudah kaya raya, rindu pulang kampung. Lalu dia melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk pulang ke kampung. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia sudah dekat sampai di kampungnya, besok dia sudah akan masuk kampung. Malam itu saudara yang dikasih Tuhan, Yakub teringat segala dosa penipuan yang dia lakukan. Malam itu dia amat risau, dia sangat resah, dia gelisah. Besok dia akan bertemu dengan Esau abangnya. Yakub tentu saja tidak pernah lupa bahwa ia pernah menipu abangnya. Itu dengan cara yang sangat keji. Padahal sudah 20 tahun berlalu. Padahal hari itu tidak ada seorang pun yang menuding dia malam itu. Hanya sendirinya. Tetapi malam itu hati nuraninya berbicara. Yakub, engkau dulu menipu abangmu. Anda pernah mengalami hal yang sama? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Mari saya beri satu contoh lagi. Yudas Iskariot juga mengalami gangguan yang sama. Setelah ia mengkhianati gurunya. Padahal pada waktu itu Yesus tidak menghardiknya. Anggota-anggota mahkamah agama Yahudi pun tidak mengancam dia pada malam itu, pada hari itu. Tidak memberitahukan tentang pengkhianatan yang dilakukan. Tidak ada juga berita di surat kabar pada hari itu. Tetapi malam itu dia gelisah. Dia dikejar oleh tudingan hati nuraninya sendiri. Lalu apa akhirnya saudara-saudara? Kita udah tahu semua. Dia bunuh diri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Cara yang ketiga. Ketika cara pertama Anda tidak ingat. Hati nurani Anda sudah mengingatkan berkali-kali. Tapi karena Anda melakukan yang sama berterus-menerus, berulang-ulang, Anda melakukan itu lagi. Lama-lama hati nurani Anda menjadi tumpul. Menjadi tidak terdengar lagi. Apakah dosa-dosa itu menjadi lepas? Apakah dosa-dosa itu menjadi dibatalkan? Hati-hati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Robespierre dihukum mati, seorang petani waktu itu berkata, Robespierre sudah mati, tetapi Tuhan ada. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ada. Dia akan membawa dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan untuk menuduh kita. Dia akan menemukan Anda di keabadian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu bersifat 3 hal Bapak dan Ibu. Ada 3 sifat utama dari Allah. Yang pertama adalah omnipotent, maha kuasa. Yang kedua adalah omnipresent, maha hadir. Dan yang ketiga adalah omniscient, maha mengetahui. Ini ditulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca untuk Bapak dan Ibu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar, jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, be sure, pasti Tuhan akan menemukanmu.
pasti dosamu akan menemukanmu. Itulah kata-kata dalam Bilangan pasal 23. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang mari kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 2-3. Firman Tuhan berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dalam ayat-ayat yang kita baca tadi telah memikul dan menanggung dosaku dan dosamu. Yesus Kristus telah memikul dan menanggung dosamu dan dosaku. Dalam ayat 2 dan ketiga, Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus telah membayar dan menanggung dosa-dosa kita, lalu ketika kita berbuat dosa, dengan apakah saudara dan saya akan membayar dosa-dosa saudara? Dengan cara apakah Bapak dan Ibu akan membayar dosa-dosa yang mungkin Bapak Ibu lakukan selama dalam perlombaan itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang harus Anda lakukan, yang harus kita lakukan ialah pengakuan dosa dan pertobatan. Itu poin pertama, pengakuan dosa dan pertobatan. Anda hanya boleh masuk dalam perlombaan iman apabila Anda telah mengaku segala dosa dan pertobatan Anda yang sungguh-sungguh. Itu merupakan gambaran Anda telah meninggalkan segala dosa yang merintangi Anda, segala beban yang menghalangi Anda untuk berlomba dalam perlombaan iman itu. Pengakuan dosa berbeda dengan pertobatan. Sering kita menganggap bahwa pengakuan dosa sebagai pertobatan. Keliru. Itu bukan pertobatan Bapak dan Ibu. Pertobatan lebih mendalam daripada sekedar pengakuan dosa. Seseorang yang bertobat bersedia untuk menerima perubahan yang radikal. Tidak peduli apapun konsekuensinya. Walaupun hal ini menyebabkan hilangnya nama baiknya. Itu adalah pertobatan. Pertobatan kita harus radikal. 180 derajat dari sebelumnya. Yang kedua Bapak dan Ibu, ketika kita masuk dalam perlombaan itu, yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah berlombalah dengan tekun. Kenapa Anda harus dengan tekun? Karena banyak saksi yang melihat Bapak dan Ibu. Banyak hal yang akan merintangi Bapak dan Ibu. Masih ingat bahwa kita masih punya daging? Daging itu akan merintangi kita Bapak dan Ibu. Alkitab berkata dalam perlombaan itu berlombalah dengan tekun. Lalu pada ayat yang kedua Alkitab memberitahukan kepada kita berlombalah dengan iman kepada Yesus. Alkitab mencatat berlombalah dengan mata tertuju pada Yesus. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 7 dan ayat 23, Alkitab berkata begini. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar oleh darah Yesus di atas kayu salib. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Allah, jangan kamu menjadi hamba manusia. Jadi dengan apa kita membayar dosa kita? Muliakanlah Allah dalam seluruh kehidupan saudara. Yang kedua, jangan menjadi hamba manusia. Jadilah hamba Allah. Itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
apa pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Pesan firman Tuhan ialah, bayarlah dosa-dosamu. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah, bayarlah dosa-dosamu. Sebab dosa yang engkau lakukan bukan untuk disembunyikan. Ini percuma saudara lakukan. Dosamu akan mengejarmu, akan mengganggumu, dan bahkan menemukanmu di keabadian. Engkau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Dialah hakim yang akan mengadili Anda. Dia juga jaksa agung yang akan menuntut Anda. Namun, bila kita datang kepada Yesus dengan dosa yang disadari, disesali, diakui, dibereskan, dan tidak diulangi, dilakukan dengan pertobatan yang radikal, maka Yesus sendirilah yang akan menjadi pembelamu yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini, karena Engkau memfasilitasi kami. Kami harus taat kepada peraturan pemerintah kami, untuk membantu saudara-saudara kami, membantu pemerintah kami, membantu negara kami, untuk mengatasi persebaran virus yang hari ini terus berkembang dan terus meningkat dengan berada di rumah. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau memfasilitasi kami untuk kami hari ini tetap bisa beribadah, sekalipun kami beribadah secara daring, tidak langsung bertemu, tetapi kami telah mengetahui bahwa kami telah melakukan yang terbaik seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kami harus taat kepada pemerintah yang di atas kami. Bukankah dengan seperti itu ya Tuhan, kami menunjukkan sikap kami yang memuliakan Engkau? Itu bukan pertanda kami berhamba kepada manusia, tetapi itu pertanda bahwa kami setia dan taat kepada perintah di dalam firman-Mu. Bapa di surga, dimanapun umat-Mu berada pada hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala perlindungan Tuhan yang sempurna kepada umat-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi walaupun kami berada dimanapun di seluruh pelosok wilayah di Jabodetabek ini. Tapi kami tahu pasti umat-Mu tetap beribadah dan memuji nama-Mu di tempatnya masing-masing. Tuhan Bapa di dalam surga, ajarlah kami dalam setiap hari-hari hidup kami, untuk setiap saat ketika kami diingatkan oleh Roh-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami melakukannya pada saat itu juga, tidak perlu menunda bahkan mengulanginya. Karena firman-Mu berkata, dosa itu pasti akan menemukan kami, bahkan di keabadian pun dosa itu akan menemukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pelajaran pada hari ini yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada malam, pada hari ini, itu menjadi kehidupan kami, menjadi cara hidup kami sehari-hari, dan seterusnya selama kami diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Ya Bapa di dalam surga, kami serahkan bangsa negara kami. Kami ingin Tuhan, segala hal yang berkaitan dengan hambatan untuk kami bisa bertemu bersama-sama di gereja beribadah, kami mohon kepada Tuhan, angkat dan halaukanlah itu dari bangsa dan negara kami, bahkan dari seluruh dunia ini. Sebab kami umat-Mu sudah begitu rindu untuk beribadah bersama-sama, saling menguatkan, saling mengasihi di tempat ibadah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala sesuatu yang kami doakan hari ini, hanya kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagaimana Yesus berkata kepadamu, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah juga yang kami sampaikan kepada Tuhan hari ini. Kami telah meminta kepada Tuhan, tetapi di atas semua itu kehendak-Mu lah yang jadi. Dan biarlah Bapa di surga,
kami belajar dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk peluang yang indah kami boleh beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya dengan penuh hormat meminta Bapak Ibu dimanapun berada hari ini, mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita senantiasa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.